Selamat siang para mahasiswa ini yang cyber security ya. Kelas cyber security kelas LD 07. Ya. Oke, sorry. Oke. Eh, kita masuk hari ini topik baru yaitu determinan. Ya. Determinan juga ada hubungannya dengan OBE juga, mencari determinan dengan cara OBE ada. Memang itu agak langka ya. Oke. Jadi pengertian determinan. Determinan adalah bilangan yang dihitung dari jumlah berikut melibatkan n kuadrat elemen jumlah yang diambil terhadap semua permutasi dan subskrip kedua. Sebuah unsur diberi tanda plus jika IJ sampai R itu adalah permutasi genap dari 12 sampai N dan tanda min jika ia adalah permutasi ganjil. Mungkin contoh nanti kita lihat ya. Oke. Jadi permutasi, Anda tahu apa nih permutasi dan kombinasi. Permutasi disebut juga variasi, ya. Jadi saya terangkan dikit ya. Ini aljabar, oke. Jadi bedanya apa? Pada ini masuk virus, oke. Permutasi misalnya n anggota, jadi p n anggota adalah n faktorial. Ada kan? Belajar permutasi, ya. Misalnya di depannya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 anggota, jadi 5 faktorial. Jadi ada berapa cara susunan hidupnya kalau ditukar-tukar itu 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Variasi atau kadang-kadang disebut juga permutasi, tapi ini modelnya misalnya permutasi lambangnya P N, R atau N, K, N atau R, K atau R ya. Itu rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Ada yang pakai R ya, K atau R. Ini permutasi. Contohnya apa? Tahu enggak? Permutasi atau variasi. Variasi itu kalau berbeda urutannya dianggap beda. Contohnya bendera merah putih sama putih merah. Itu beda kan? Ya. Merah putih bendera apa? Republik Indonesia. Dan satu lagi Monaco. Monaco juga merah putih tetapi ukuran panjang banding lebarnya beda. Kemudian kalau dibalik putih merah. Ya, Polandia. Cepat sekali dengan Polandia. Oke. Jadi itu atau ya, itu contoh dari variasi. Jadi kalau urutannya beda, merah putih mau putih merah kan beda urutannya. Ya kan? Nah, itu disebut variasi atau dianggap permutasi juga. Kemudian ada kombinasi, ya. Kombinasi. Kombinasi C namanya n, K itu adalah n faktorial per K faktorial kali n min K kurung faktorial. Ini sama dengan variasi dibagi K faktorial. Kalau rumus
pemutasi atau variasi ini saya bagi dengan K faktorial ini, maka terjadilah kombinasi. Kalau kombinasi gini, contohnya cat ya, saya mau campur cat nggak? Saya punya dua kaleng cat, satu warna merah, satu warna putih. Kalau digabung jadi apa? Pink, ya. Pink atau jambu air ya. Nah, di sini dimasukkan merah dulu, baru putih. Diaduk, hasilnya apa? Pink, enak. Kalau ini dimasukkan dulu putih dulu, baru dimasukkan merah. Urutannya beda kan? Satu merah dulu, baru putih. Yang ini putih dulu, baru merah. Beda kan? Tapi diaduk, hasilnya apa? Pink. Itu kombinasi. Jadi urutan tidak dipermasalahkan. Jadi kalau kita bisa bawa di sini AB dengan BA, ini dianggap satu. AB AB atau A dulu baru merah dulu baru putih, putih dulu baru merah, sama aja. Hasilnya yang penting hasilnya pink. Paham ya? Ya itu kombinasi ya. Jadi urutan tidak dipermasalahkan, tapi pada variasi atau pada variasi urutan pengaruh. Pengaruh dong, beda. Contoh dari warna bendera putih merah sama merah putih kan beda. Itu variasi. Jadi orang duduk si A masih B, duduk B A atau A ketua B sekretaris atau dibalik B ketua A sekretaris. Itu beda menurut variasi. Tapi kombinasi yang penting partainya menang, ya kan? Jadi partainya menang siapa? Misalnya partai apa? Gerindra, Gerindra yang menang misalnya. Terserahnya mau susun pengurusnya siapa terserah kan? Ya presidennya yang tentukan misalnya contohnya Pak Prabowo misalnya gitu. Nah, menterinya kan disusun sendiri, ya kan? Jadi punya wewenang apa hak veto gitu ya. Paham ya maksudnya? Artinya dia tidak melihat urutan tapi hasilnya, ya. Itu sekilas yang belakang kedengeran enggak? Suaranya. Ini udah shift ketiga jadi. Jadi dari dua shift nih. Capek deh. Oke. Baik, kita teruskan yang kuliah tadi. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya, ini ada tiga ya. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Anda lihat nih ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama enggak dengan rumus PN adalah N faktorial. Berarti anggotanya 3, ABC, 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Benar 6. Ya, kita lihat di situ ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini permutasi bilang asli sama aja ya. 213 sama ABC itu identik sama ya. Nah, ini inverse. Ini yang dimaksud dengan inverse memutasi. Apa yang dimaksud dengan yang belakang kelihatan jelas enggak? Kalau nggak kelihatan saya perbesar. Diperbesar ya. Bisa diperbesar. Ini MS Word jadi agak. Yang saya kirim Anda tuh PDF ya. Supaya nggak bisa lari deh. Nah, lari lagi. Oke. Inverse pada pemutasi. Keadaan di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutannya. Contohnya ini. Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Kalau tidak itu 0. 1, ya kan yang maksudnya bilangan yang mendahului harus lebih besar. Itu inverse ya. Inverse pada pemutasi. Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Berarti 0. Apakah 1 besar dari 3? Tidak. 0 lagi. Apakah 2 besar dari 3?
Tidak lagi. Paham maksudnya? Halo? Karena tidak semua berarti nol semua kan? Jadi inversinya nol. Yang berikutnya, apakah 1 besar dari 3? Tidak, nol. Apakah 1 besar dari 2? Tidak lagi nol. Apakah 3 besar dari 2? Ya, ya itu arti 1. Paham maksudnya? Itu sama dengan 1. Jadi ini inversinya nih 0, ini 1. Terus ini, apakah 2 besar dari 1? Ya, ini ya kan? Apakah 2 besar dari 3? Tidak, tidak itu 0. Apakah 1 besar dari 3? Tidak. Kalau tidak itu 0. Jadi inversinya 1. Ini sudah jawab ya. Nah, apakah 2, 3, 1 gram? Apakah 2 besar dari 3? Tidak, berarti 0. Apakah 2 besar dari 1? Iya. Iya itu artinya 1. Apakah 3 besar dari 1? Iya. Ya-nya berapa? 2 kan? Berarti inversinya 2. Yang berikutnya bilangan 3, 1, 2. Apakah 3 besar dari 1? Ya. Apakah 3 besar dari 2? Iya. Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Tidak itu 0. Maka inversinya 2. Nah, 3, 2, 1. Dari urutannya kelihatan kan? Apakah 3 besar dari 2? Apakah 3 besar dari 2? Ya. Apakah 3 besar dari 1? Ya. Apakah 2 besar dari 1? Ya. Ya, ya, ya. Kan? Ya-nya berapa? 3. Jadi, sudah jelas ya? Itu disebut inversi. Sudah jelas? Ya. Ini bahannya kan sudah saya kasih Anda kan? Ya, dalam bentuk PDF. Oke. Nah, sini ada pemutasi genap dan pemutasi ganjil ya. Pemutasi genap bila banyak inversinya genap. Banyak inversinya genap. Ya 2, setitik 2 itu kan genap. 1, 3 ganjil ya. Pemutasi ganjil bila banyak inversinya ya ganjil. Ini tadi ya kita hitung tadi kan dalam urutannya kalau kalau ganjil namanya inversi ganjil. Kalau genap disebut inversi genap. Definisi determinan matriks sangkar, penulisan determinan itu lambangnya harga mutlak ya. Jadi determinan itu lambangnya harga mutlak gitu. Matriknya A besar, ya kan? Huruf A besar kapital. Matrik nggak boleh tulis harga mutlak. Matrik itu kan lambangnya kurung biasa atau kurung siku, itu enggak? Hati-hati perbedaan ini. Lambang agam mutlak itu artinya determinan. Ya. Determinan matrik sangkar, lambangnya ini kan agam mutlak A atau det A. Ada itu sih det A. Det determinan dari matrik A adalah jumlah semua perkalian elementer matrik A. Bila inversinya genap tandanya positif, bila inversinya ganjil tandanya negatif. Ya. Tuh, bila inversinya ganjil tanda negatif. Contohnya nih. Nah, mungkin di SMA Anda diajarkan kan plus min gitu nak. Kalau ada 3 ketiga juga plus min plus ya nak. Sebetulnya datang dari mana tuh tanda plus min plus? Rumusnya adalah min 1 pangkat I. Sorry. I plus J ya. Ini bagian dari rumus kofaktor I plus J. I itu apa? Baris, J itu kolom. Coba Anda lihat sini. 2 ini 2 ya. 2 ini letaknya di mana? Baris 1 kolom 1 nah. Berarti I-nya 1, J-nya 1 kan? Kan ini A11 nih. Ini kan A11. Ini A12. Ya enggak? 2 ini adalah di baris 1 kolom 1. 1 ini adalah bilang 1 ini adalah di baris 1 kolom 2 kan? Paham enggak? Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 kan gitu. Ya. Jadi kalau kita masukkan A11 gitu, maka min 1 pangkat I per J-nya berapa? Min 1 pangkat baris 1 tambah kolom 1. Hasilnya apa? Min 1 pangkat 2. Ini disebut inversi 2 tadi. Inversi genap. Min 1 pangkat 2 plus enggak? Halo? Plus. Itu maka tanda plus itu disebut inversi. Plus apa? Inversi genap. Ya.
Kalau min inversi ganjil. Ya. Nah, Anda lihat A12 min 1 pangkat I plus J baris 1 tambah kolom 2. Hasilnya apa? Min 1 pangkat 3. Ini inversi 3 ganjil. Kalau ganjil hasilnya negatif nggak? Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 kan? Min 1 kan? Nah ini makanya sebut inversi genap plus inversi ganjil min. Sudah paham maksudnya? Jadi rumus min 1 pangkat I plus J. Ini bagian dari rumus kofaktor, deh. Rumus kofaktor KIJ adalah min 1 pangkat I plus J kali determinan minor MIJ. Ya. Determinan minor itu baris keberapa dicoret, baris kolom berapa dicoret. Misalnya B13 di baris 1 dan kolom 3-nya dicoret. Jadi sisanya itu determinan yang ya. Nanti kita ulang lagi ya. Sampai sini jelas? Halo? Udah ngerti belum? Ada yang belum ngerti? Ya. Baik. Tadi sebut jika inversinya genap, tandanya plus itu datangnya. Contohnya A11-nya berapa sini? A11-nya 2 kan? Bukan angka 2-nya, bukan. Tandanya. Ya. Jadi A11 ini tandanya plus. Plus min. Gitu ya. Datang plus itu adalah min 1 pangkat I plus J. I itu apa? I itu adalah baris. Ya, ini I. Dan J itu adalah kolom. Paham maksudnya? Baris tambah kolom. Jadi A11 artinya jangan baca A11 ya. A11 A pada baris 1 kolom 1. Cukup jelas? Nah, jadi min 1 pangkat baris 1 tambah kolom 1, min 1 pangkat 2 adalah plus 1. Ditandanya plus. Kalau dia plus disebut inversi genap. Jelas? Nah, berikutnya A12 nih, yang angka 1 nih. A12 min 1 pangkat I plus J. I-nya 1, J-nya 2. Jadi min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 hasilnya apa? Min 1. Jadi kalau inversinya ganjil, ini ganjil ya, pangkatnya tuh I plus J-nya. I plus J itu ganjil, disebut inversi apa? Ganjil, tandanya negatif. Sudah paham? Oke. Nah, makanya Anda lihat sini. Determinan itu adalah apa? Determinan itu adalah hasil perkalian diagonal utama dikurangi diagonal ditambah diagonal dikurangi diagonal lain, ya kan? Datang itu dari ini. Ini plus, ini min tadi kan? Anda lihat ini plus 2 dikali 4. Ada ini kan? Plus 2 dikali 4. Betul enggak? Soalnya tambah negatif nih. Ini plus dari ya. Sekarang negatif 1 dikali 6. Betul enggak? Negatif 1 6. Ini seolah apa dirinya? 2 kali 4 dikurang 1 kali 6. Betul enggak? Hasilnya AC kali diagonal utama 1 kali 4 dikurangi AC kali diagonal yang lain. Sudah paham? Ya, itu pengertiannya inversi tadi. Sudah paham? Kata inversi. Ya. Jadi hasilnya determinan 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Apanya? Yang hitungan ini adalah untuk tandanya, boy. Tanda plus atau min. Paham? Kalau dua ini pangkatnya I plus C-nya ini 2 nih. 2 ini lambang apa? Menyatakan genap. Kalau inversinya genap tandanya plus. Betul enggak plus tandanya? Nah, kalau inversinya ganjil, 3 ini ganjil enggak? I plus C-nya ganjil, maka hasilnya adalah tandanya min. Betul. Itu. Ya, sekarang beda apa nih? Jadi maksudnya dia tuh kan yang pertama kan bukan menjelaskan invasinya kan, ya atau hadis genap atau ganjil. Nah, tapi yang ditanya itu kurang paham ya
determinan apa yang determinan. Ini khusus determinan 2 kali 2. Mengapa dah rumusnya asik kali utama diperbeda? Kan dari tanda ini kita bulatnya apa inversi ya? Tadi saya jelaskan sini. Dari A11 tandanya kan plus. Dari A12 tandanya min. Itu sudah paham. Oke. Jadi determinan itu adalah di sini definisinya perkalian elementer matriks A. Artinya ini plus 2 dikali 4. Dia enggak bikin min dulu ya. Ini ikut nih, min 1 dikali 6. Itu enggak? Plus 2 dikali 4 min 1 dikali 6. Ini namanya perkalian jumlah perkalian dari elementer. Nah, makanya kita belajar kan mungkin dari SMA diajarkan determinan 2 kali 2 adalah hasil kali diagonal utama dikurang hasil kali diagonal yang lain. Kan gitu kan? Kurangnya itu adalah berdasarkan inversi tadi. Ini istilah inversi tidak benar dari SMA. Kan? Ya, ya sudah paham? Gak apa-apa kalau udah jelas tanya sampai paham. Oke ya. Jadi sekarang belajar ini ya. Apa rumusku terjadi asik kali diagonal utama 2 kali 4 dikurangi 1 kali 6. Kurang itu asalnya dari inversi ganjil tadi. Ya. Oke. Nah, kalau sudah nah, ini sifat-sifat terminan dulu. Kita pelajari sifat-sifatnya dulu ya. Bila ada baris atau kolom yang semua unsurnya 0, ya, maksudnya ini. Jika di sini Anda lihat, ini Anda lihat baris satunya 0 semua, nah? Pasti determinannya 0. Coba kita hitung. Determinannya adalah ASI kali utama 0 kali 5 dikurang ASI kali diagonal yang lain. Itu enggak? 0 kali 5 dikurang 0 kali 4. Ini ya. 0 kali 5 dikurangi 0 kali 4. Itu enggak? Hasilnya 0. Kita enggak? Jika salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinan 0. Anda lihat nih. ASI kali utama 2 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 3. 0 juga kan? Jadi kalau misalnya soalnya ini yang sederhana sekali ya 2 kali 2. Nah, ini contoh kan nih. Ini 4 kali 4. Salah satu barisnya adalah baris 0. Salah satu. Yang penting jika salah satu barisnya baris 0 atau salah satu kolomnya kolom 0 pasti terminan 0. Nggak usah dihitung lagi. Dan penyakit lo hitung. Iya kan? Saya capek-capek hitung salah lagi. Jadi paham maksudnya kan? Jadi kalau salah satu kolom yang tadi kolom ketika ini 0 semua. Kalau saya hitung langsungnya 0 gamnya. Kan sifatnya jika salah satu baris atau salah satu kolom baris 0 atau kolom 0 udah 0. Jadi kalau baris 0 ini pasti dengan 0. Determinannya determinan. Salah satu kolomnya kolom 0 yang kasih 0, nggak bisa dihitung. Itu maksudnya. Mau 10 kali 10. Itu dia yang ngeri kan. Benar? 10 kali 10. Ternyata ada satu barisnya baris 0. Itu sudah pasti terminan 0. Kalau mau pakai komputer bisa aja. Berapa lama yang dihitung? Ya. Jadi real time-nya. Ya. Baik, sampai sini jelas maksudnya. Nah, ini contoh lagi. Anda lihat kolom salah satu kolomnya kolom 0 kan? Ya. Pasti terminan 0. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu dihitung. Ya. Itu di apa supaya praktisnya gitu. Baik. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ini adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Apa dulu? Minggu lalu apa definisi dari matriks yang pertama? Matriks segitiga atas apa? Matriks di mana di bawah kalau atas lawannya di bawah diagonal sebesar 0. Kalau matriks segitiga bawah lawan bawah apa? Atas ya, diagonal sebesar 0. Itu maksudnya. Ini Anda lihat ini kan diagonal utama di 241 ini. Ya, 241 ini kan diagonal utama, di bawah diagonalnya 0 enggak? Ya. Itu maksudnya. Jadi kalau ini diagonal utama,
ini diagonal utamanya 241. Di bawah diagonal, nah itu segitiga atas kan? Ini segitiga atas nih. Atas lawannya bawah, bawahnya 0. Kalau matrik segitiga bawah, lawannya atas. Lawannya itu artinya semua elemen di atas diagonal 0. Determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. Ini kali aja. 2 kali 4 kali 1. 4. 2 kali 3 kali 2. 12. Jelas ya? Berapa? Matrik segitiga atas dan segitiga bawah itu istimewa. Dengan mengalihkan semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. Ya, diagonal utama. Ingat itu ya. Bukan diagonal lain ya, diagonal utama. Sudah jelas sampai sini? Ya, ini yang sifat teori aja. Ini masih sifat-sifatnya. Nah, ini lagi. Bila salah satu baris atau kolom dikalikan P, maka determinannya ya. Maka determinannya dikalikan P. Maksudnya gini. Ini kan matrik A ya. Determinannya adalah AC kali diagonal utama. Apa itu? Determinan A adalah AC kali diagonal utama, berarti 4 kali 5 dikurangi AC kali diagonal yang lain. Berapa tuh? 3 kali 2. Hasilnya apa? 20 dikurang 9. Salah. 6, sorry. 3 kali 2, 6 ya. Jadi hasilnya berapa? 14. Ya, 14. Ya. Bila baris pertama dikali dengan suatu bilangan P2, ini BJ, kan BJ nih. Ini BIP ya, BIP ya. Baris kedua saya kali dengan baris pertama dikali 2. Baris pertama dikali 2, coba dikali 2. 2 kali 4 8, 2 kali 3 6. Saya namakan A1. Berapa determinannya? Determinannya ada determinan A1 berapa? AC kali diagonal utama 8 kali 5 dikurang AC kali diagonal yang lain berapa? 6 kali 2. Yang dikurang ya. Hasilnya berapa? 40 dikurang 12. Hasilnya apa? 28. Artinya apa? Determinan A1 itu kan tadi yang baris 1 dikali 2. 2 kali determinan mula-mula. Mula-mula berapa? 14. Berarti 2 kali 14. Itu enggak 28. Itu maksudnya. Nangkap enggak maksudnya? Jadi ini, jika salah satu barisnya saya kali dengan 2, apa baris 1 atau baris 2, terserah, pokoknya salah satu ya. Maka determinan yang baru adalah 2 kali determinan mula-mula. Termasuk kolom. Termasuk kolom. Jadi kolom juga sama. Saya salah satu kolomnya. Ya. Ini saya kali. Saya contohkan. Ini baris 1. Nah, saya contohkan misalnya salah satu kolomnya saya kali 2. Determinannya kan ini ada mula-mula berapa tadi? 14 ya. Oke. Jadi matrik A berapa nih? 4 3 2 5. Nah, ini kalau selama ini kita belajar BIP, sini hati-hati ya, kolom sekarang. Kolom berapa nih? Anda mau kolom 1 atau kolom 2? Kolom 2. Kolom 2 dikali berapa? Kali 5. Boleh. Hasilnya apa? Kolom 2 dikali 5. Kolom 1 tetap. Kolom 2 kali 5. 5 kali 3, 15. 5 kali 5, 25. Ya. Berapa determinan yang baru nih? Kita hitung. Oh ya, ini kita namakan A2 misalnya. Ya, ini kita namakan A2. Determinan A2 berapa? Adalah determinan dari 4, 15, 2, 25. Berapa tuh? AC kali diagonal utama. 4 kali 25, 100 dikurang AC kali diagonal yang lain. 30. Hasilnya 70. Sama nah ini dengan 5 kali determinan mula-mula tadi. Mula-mula berapa nih? 14 ya? 5 kali 14. Betul enggak? Hasilnya 70 enggak? Itu maksudnya. Nangkap maksudnya? Jika salah satu barisnya dikali 3,
maka determinan yang baru berapa? 3 kali determinan mula-mula. Jika salah satu kolomnya saya kali 3, maka determinannya yang sekarang yang baru berapa? 3 kali determinan mula-mula itu, baik baris atau ya. Itu maksudnya. Baik. Hello. Ada pertanyaan dulu? Any question? Hello, yang belakang. Ini apa? Good. Oke. Ya. Yang mana? Ini contoh. Di mana datang ke mana? Ini kan sekarang umpamanya. Misalkan. Contoh. Kalau dikali 5, 5 kali dengan mula. Misalnya yang P-nya 5. Apa ya? Misalnya yang itu P-nya 5. Ya. Gitu. Ya. Baik baris maupun kolom. Ya. Jelas ya? Baik. Kita teruskan. Nah, ini. Yang berikutnya. Ya. Jika ini BIJ, baris tukar baris. Kalau baris tukar baris, ada hati-hati. Satu kali kita tukar, determinannya min kali. Nah, Anda yakin? Kita coba ya. Jadi ini dihitung determinan mula-mula berapa nih? Hasil kali utama 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Ya nak? Ini sama dengan 4 kurang 6. Hasilnya min 2 nak? Oke. Kemudian nah, saya lakukan sini B1. Ini panahnya lari nih. Ini nak di sini panahnya. B12 hasilnya A1. B12 artinya apa? Baris 1 dengan baris 2 kita tukar letak. BIJ atau BJI. B12 atau B21, ya kan? B12 atau B21 artinya baris 1 ditukar baris 2 atau baris 2 tukar baris 1. Jadi 1-2-nya pindah ke baris 2, 3-4-nya pindah ke baris 1. Nah, determinannya berapa? Coba hitung. Kita hitung determinan A1 berapa? Hasil kali diagonal utama 3 kali 2, 6. Hasil kali diagonal yang lain 4. Hasilnya plus 2. Padahal tadi min 2. Berarti berlawan tanda enggak? Berarti determinan A1 sama dengan negatif dari determinan mula-mula. Paham? Halo? 1 kali baris ditukar min kali. Dibalik lagi, tukar lagi B apa gitu misalnya B kalau ada 3 baris B31. Ditukar 1 kali lagi min kali lagi. Gitu terus gitu. Itu berlaku baik baris maupun kolom. Kolom juga. Kolom tukar kolom 1 kali min kali. Determinannya min kali dari mula-mula. Paham? Ya. Jelas nggak nih? Ya, baris tukar baris, kolom tukar kolom. Oke ya, berlaku itu. Itu ya, itu maksudnya sini determinan A1 min determinan A mula-mula ya. Nah, kalau BJP tidak akan berubah sepanjang masa. Apapun Anda lakukan. BJP biasa kita kan jadi 0 ya. Di sini bukan 0. Ini kita lakukan baris berapa yang baru ada garis yang baru adalah garis yang lama ditambah B kali garis belakangnya. Itu determinannya tidak berubah sepanjang masa. Kita contoh yang agak ekstrim ya. Kita ambil contohnya, saya contoh di sini aja. Di sini ya. Waduh. Jadi A itu misalnya kita kasih contoh apa misalnya? 3, 1, 5, 4 misalnya. Ya. Di sini saya lakukan misalnya baris 2 nih saya ubah. Halo? Tadi ini dulu. Ini kita lakukan apa nih? B12 atau B21 enggak? Hasilnya A1, hasilnya apa nih? Tadi baris 1 pindah ke baris 2,
baris 2 pindah ke baris pertama. Betul nggak? Determinan A1 berapa tadi? AC kali DNA utama 5 dikurang AC kali dengan yang lain 12. Hasilnya min 7. Nah, coba cari determinan A berapa? Mula-mula nih. Determinan dari 3154 berapa? AC kali diagonal utama 12 dikurang AC kali diagonal lain 5. Hasilnya 7. 7 dengan min 7 berlawan tanda enggak? Artinya apa artinya? Lakukan satu kali BIJ atau BJI itu akan terjadi determinan A1-nya negatif dari determinan mula-mula. Nangkap enggak gitu? Halo? Nangkap. Baik. Kita ambil contoh yang sama lagi ya. Oke. Sekarang ini yang tadi ini. Matrik A-nya tadi apa tadi? Matrik A-nya 3154 ya. 3154. Saya ambil contoh lainnya deh. Nah, di sini saya lakukan baris 2 yang saya ubah ya. Jadi apa nih? Baris 21 dikali misalnya kali berapa? Ya agak ekstrim 1/111. Tuh. Kan ngeri di angkanya. Ya kan? Hasilnya apa? Apa artinya ini menjadi A2 misalnya? Halo? Halo? Apa artinya ini? Baris 2 yang baru ada baris 2 yang lama ditambah 1/111 kali baris belakangnya. Baris 1. Baris 2 yang lama berapa? 54. Kemudian 1/111 baris 1 berapa? Kalikan. 3 kali 1/111, 3/111. Terus satu lagi, 1 kali 1/111. Ini kita jumlahkan menghasilkan baris 2 yang baru. Hasilnya apa? 5, 3/111, 4/111. Enak? Nah, ini yang berubah baris 2 ya. Baris satunya tetap. Nah, ini kita bulatkan nih. 5 kali 111 tambah 3. Berapa tuh? 558/111. Itu enggak? Nah, kemudian ini kali 4, 444 tambah 1. Berapa? 445/111. Coba kita hitung determinan A2. Berapa? AC kali diagonal utama. Nih. 3 kali 445/111 ditambah 1 dikali 1 kali 558/111. Dikurang. Ya. Ini 2 kali 2 ya. Kurang. Jadi ini kalau kita kalikan berapa nih? 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12, 13, 51. 3 kali 4, 1335. 1335 per, nah dikurangi 558/111 berapa? 5 kurang 8, 7. 15 ya. 12 kurang 5, 7. Terus 12 kurang 5, 7/111. Hasilnya 7 ya. Oke. Ini tadi berapa nih? Determinan A ini berapa nih? Determinan A adalah AC kali area utama 3 kali 4, 12. Dikurang yang lain 5. Hasilnya sama enggak? Ya apapun dilakukan. Anda boleh coba 10 kali ya. Jawabannya tidak akan berubah pada masa. Sudah tahu ya? Ini keistimewaan itu nana sifat-sifat ya. Oke. Saya teruskan. Sampai sini jelas enggak? Saya teruskan. Kita balik lagi ya. Sifat berikutnya apa? Oke.
Itu BJP ya. BJP tidak berubah sepanjang masa. Oke. Mau dipoto apa? Enggak kan? Enggak. Nah. Oke. Jadi sama ya. Determinannya sama. Tidak berubah ya. Nah, ini yang sifat berikutnya lagi. Apa nih? Bila A dan matrik B matrik bujur sangkar, maka determinan dari A kali B itu sama dengan determinan masing-masing dikalikan. Jadi determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Ya. Ini kita lihat nih. Matrik A-nya 7283, maka determinan A berapa? Hasil kali dari utama berapa? 7 kali 3, 21. Dikurangi hasil kali dikurangi yang lain. 16. Hasilnya 5. Sama ya, ini 5. Terus determinan B. Determinan matrik B berapa? Hasil kali dikurangi yang lain 1 kali 2, 2. Dikurang hasil kali dikurangi yang lain. Hasil kali dari utama 1 kali 2, 2. 4 hasil yang lain 4 kali 3, 12. Hasilnya min 10. Min 10 ya. Oke. Maka menurut menurut teori ini sifatnya determinan A berapa? 5 dikali min 10. Hasilnya berapa? Min 50 ya. Halo? Min 50. Itu enggak? Kita lihat sini. Pertama A kali B dulu. A kali B baris 1 kali kolom 1. Berapa tuh? 7 kali 1, 7 tambah 2 kali 3, 6. 7 tambah 6, 13. Betul ya? Oke. Baris 1 kali kolom 2 berapa? 7 kali 4, 28. Tambah 2 kali 2, 4. 28 tambah 4, 32. Baris 2 kali kolom 1. 8 kali 1, 8. 3 tambah 3, 9. 9 tambah 8, 17. Cocok ya. Baris 2 kali kolom 2. 8 kali 4, 32. Tambah 3 kali 2, 6. 32, 38. Betul. Ya, oke. 38. Nah, determinan A kali B adalah apa? Ini enggak cari. Determinan A kali B sudah dapat, maka determinan A kali B adalah hasil kali D utama, itu apa? 13 kali 38 dikurang 32 kali 17. 13 kali 38. Ya, enggak istimewa ya udah. Kali biasa aja lah. 38 kali 13 berapa? 24, 2, 9, 11 ya. 38. Hasilnya 494. Ya, 494 dikurang 32 kali 17 berapa? 7 kali 2, 14. Enak. 91, 21, 22. Kali 3, 2. Kali 1, 4, 4, 5. 544. Nah, 544, 494 kurang 544 berapa? 50 enggak? Sama kan? Jadi sifatnya itu menolong sekali gitu. Ingat ya. Teorema sifat-sifat itu sangat membantu kita sebagai manusia. Mempermudah kita, bukan mempersulit. Jelas ya? Mempermudah ya. Jadi ternyata lebih cepat toh kan? Itu terminal masing-masing kalian selesai. Kalau ini kan kali kan A dalam B. Kalau odonya besar lama itu, ya kan? Oke. Nah, yang terakhir ini yang ketujuh. Ini lebih ekstrim lagi. Ya. Kalau ini kita nggak perlu cari inversnya, betul nggak? Kalau cari inverse kan panjang. Ingat nggak? Kalau kita kali pisah mabuk gitu kan? Udah panjang. Salah lagi. Bisa. Jadi kita hitung determinan A berapa, hingga determinan matrik inverse adalah ini. Matrik inverse adalah seper determinan A. Determinan A itu tinggal seperkan. Selesai. Paham? Halo? Jadi, nah ini contohnya kita lihat. Betul enggak? Matrik A, determinan A adalah apa? 7 kali 4, 28 dikurang
diagonal yang lain 18. Hasilnya 10, betul ya? Oke. Nah, kita hitung inverse-nya. Inverse-nya berapa? Ini dalam panjangnya nih. Ini kan kalau 10 nya hasilnya 10 nah nih. Langsung di sini. Selesai dah. Nah, kalau kita hitung pakai ajuan ini 2 kali 2 ya. Kalau 3 kali 3, 4 kali 4, lebih gawat lagi. Nah, kita hitung. Determinan A kali ajuan A. Determinan ini 10. 10 kali, ingat materi ajuan, diagonal utama dibalik. 74 jadi 47. Betul nggak? Dibalik. Ini khusus 2 kali 2 ya. Khusus 2 kali 2 ya. Diagonal utama dibalik 74 jadi 47. Yang lain kali min. 3 jadi min 3. 6 jadi min 6. Paham maksudnya? Dikali dengan 10. Berapa hasilnya? Halo? Ini 4, 10, 10 kali 4, 4 per 10 lebih kecil 25. Terus ini min 3 per 10. Ini min 6 kali min 6 per 10 lebih kecil min 3 per 5. 7 per 10 ya. Nah, berapa determinan inverse-nya? Determinan inverse-nya adalah AC kali diagonal utama berapa tuh? 2 kali 7 14 per 5 kali 10 50. Dikurangi min kali min. Min kali min plus 3 kali 3 9 per 50. Hasilnya apa? 5 per 50. Perkecil? Samakah? Yang atas deh. Samakah? 10 tadi ya. Tadi 10 kan di atasnya. Mana ya? Kan 10. Jadi kita tidak perlu cari inverse-nya sebetulnya. Itu menunjukkan kebenaran aja ya. Jadi tidak perlu ya. Paham maksudnya? Ya. Oke. Nah, determinan dari transpose matri A sama dengan determinan A. Jadi tidak perlu transpose. Langsung hitung determinan A berapa, ya itulah jawabannya. Sama dengan kalau ditranspose tidak mempengaruhi. Paham? Halo? Ya. Jadi A-nya ini kan contohnya. Kita lihat contohnya. Matrik A-nya diketahui 2157. Ditranspose baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Matrik. Nah, terus determinan A berapa? Determinan A adalah 2 kali 7, 14. Kurang 1 kali 5, 5. 9 ya. Oke. Transpose-nya, AC kali utamanya. Berapa determinannya? Determinan transpose-nya adalah AC kali diagonal utamanya 2 kali 7 14 dikurang AC kali diagonal yang lain 5. Hasilnya 9 ya. Sama kan? 9 sama 9. Jadi artinya tidak perlu kita transpose. Ya. Kemudian yang ini mungkin saya pakai angkanya. Misalnya 5 kali matrik A 2 kali 2. Sama dengan, nah, apa tuh? Pengalinya 5, ordonya 2 kali, jadi 5 pangkat 2, dikali determinan A 2 kali 2 tadi. Itu maksudnya. Halo? Jadi kalau 5 kali A itu apa? Pekalan skalar dengan matrik. Pekalan skalar dengan matrik, dengan ordo 2 kali 2, beda dengan 3 kali 3 ya, ordonya. Jadi 5 berpangkat ordonya 2 kali 2 jadi 5 pangkat 2 kali determinan A mula-mula. Benarkah itu? Kita coba contohnya ini. Nah, ini contohnya dia pakai 3 kali matrik A 2 kali 2 sama dengan 3 kuadrat kali A matrik determinan A 2 kali 2. Nah, A-nya di sini diketahui 41. Hello. 4132. Berapa determinan 2 kali 2-nya? AC kali diagonal utama 4 kali 2 8. Dikurangi AC diagonal yang lain 3. Hasilnya 5. Nah. Ini ya kalikan dulu. Skalar kali matrik A. 3 kali matrik 41432 ini kali 3 kali 4 12, 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Apa ini kan?
Nah, determinan dari 3 kali matrik A 2 kali 2 tadi adalah determinan ini kan. Ini kan skalarnya. Hasil kali utama 12 kali 6, 72. 3 kali 9, 27. Kurangkan 45. Sama enggak dengan ini rumus ini? Coba. 3 kuadrat 9 kali A mula-mula 5. 9 kali 5 berapa? 45. Sama enggak? Ya, artinya kita enggak perlu eh, kali 3 enggak usah. Cukup kita tahu determinan A-nya 5, ya sudah 3 pangkat N. Kalau ordonya N kali N, 3 pangkat N kali determinan A mula-mula. Paham nggak maksudnya? Mesti kasih contoh lain lagi ya sini saya. Mana? Salah. Contoh lain, misalnya matrik A-nya 2 kali 2, misalnya berapa? 5, 2, 1, 4. Berapa? Berapa determinan A? Halo? A 2 kali 2-nya? Berapa? Hasil karya 4 kali 2, 10 dikurang 1 kali 4, 4. Hasilnya 6. Nah, sekarang ada yang tanya ini adalah 5 dikali 5 kali matrik A 2 kali 2, determinannya berapa? Menurut rumus nih 5 pangkat N-nya 2 kali 2, 5 pangkat 2 kali determinan A 2 kali 2. Betul enggak? 5 pangkat 2, 25. Determinannya berapa? 6. Hasilnya berapa? 150. Sama enggak? Coba kalau kita 5 kali A 2 kali 2 berapa tuh? Determinan, nah ini dulu. Matriknya maksudnya. Matriknya A 2 kali 2 berapa? 5 kali 5 kali 5, 1, 4, 2. Berapa tuh? 25, 6. 5, sorry. 5, 20, 10. Ini matriknya. Nah, berapa determinan 5 kali A 2 kali 2 adalah hasil karya utama 250, yang lain 100. Hasilnya sama? Masih sama ya. Jadi sifat-sifat itu sangat menolong kita ya dalam penyelesaiannya lebih sederhana. Sudah jelas sampai sini? Ya. Oke, kita balik lagi ke tadi. Nah, ini tadi ya. Rank matrik. Apa dimaksud dengan rank? Definisi rank itu apa? Bukan, rank itu banyak barisnya nanti ya. Ini matrik A ini kan ukurannya M kali N ya. Kemudian contoh. Nah, ini definisinya. Ada rank baris, ada rank kolom ya. Rank baris atau low rank matrik A jumlah maksimum baris yang bebas linear. Yang bebas linear artinya tidak terikat ya. Kemudian rank kolom atau kolom rank jumlah maksimum kolom yang bebas linear. Kalau saya dulu definisinya gini. Rank matrik itu adalah pertama kita ubah dari matrik echelon. Minggu lalu sudah ajarkan matrik echelon apa? Diagonal utamanya tidak perlu 1 ya, tidak perlu 1. Jadikan 1, tetapi di bawah diagonal 0. Enak. Mungkin saya contohkan ya. Saya contohkan ya. Misalnya, kasih contoh. Matriknya misalnya diketahui matrik A 2 kali 3. Nggak perlu sangkar ya. Misalnya 2, 1, 5. Terus ini ada 1, apa? 1, 4, 3 misalnya. Berapa rank matrik A?
Langkah pertama kita adalah mengubah seolah-olah ini nih. Yang ini seolah-olah mau jadikan bentuk matriks eselon. Matriks eselon itu apa? Diagonal utamanya serba 1, di bawah diagonal harus 0. Ya kan? Di atas dia harus 0. Boleh ada 0 tapi tidak boleh semua 0 ya. Kalau semua 0 namanya apa? Matriks eselon terreduksi. Ya enggak? Nah, supaya dua ini diagonal utama, supaya 2 menjadi 1 dibalik aja. Boleh enggak lakukan B12 sini? Halo. Di sini saya boleh lakukan B12. Hasilnya apa? Hasilnya baris 2-nya pindah ke baris 1, baris 1-nya pindah ke baris 2. Boleh kan? Iya. Nah, ini diagonal utama. Ini harus jadikan 0. Itu supaya 0 pakai rumus BIJP. Apa rumus BIJP? Supaya 0. Baris berapa mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen utama. Terletak pada baris berapa? Baris 1. Dikali lawan tanda angka yang menolkan. Min 2. Kalau determinannya per 1. Kalau angkanya ada 7 per 7 gitu. Ya. Oke. Nggak harus jadi 1 ya. Oke. Sehingga terjadi apa nih? Halo. Ini 1, 4, 3 tetap. Ini berlaku rumus BJP apa tadi? Baris 2 yang baru, baris 2 yang lama, ditambah pengalinya kali baris belakangnya. Baris 2 yang baru, berapa? 2, 1, 5. Ditambah dengan min 2 kali baris 1. Baris 1 ini kali min 2, berapa? Min 2, min 8, min 6. Jumlahkan. Menghasilkan baris 2 yang baru, berapa? 0, min 7, min 1. Jadi sini 0, min 7, min 1. Terus ini harus jadikan 1. Kan diagonal utama harus 1 kan? Nah, supaya ini baris 1 ini letaknya di baris 2. Baris 2 dikali berapa? Seper min 7. Itu enggak? Kalau nya min 7, seper min 7. Kalau 5, seper 5. Ya. Nah, udah. Di sini 1, 4, 3 tetap. Baris 2 dikali seper min 7 atau min seper 7 berapa? 1, 0. Ini 1, ini seper 7, ya enggak? Ini sudah diagonal utama? Sudah 1? Sudah. Di bawah diagonal sudah 0? Tanya. Apakah ini baris pertama 1, 4, 3 baris 0? Ya, ini masuk baris 0, semua elemennya 0 pada baris itu. Apakah ini baris 0? Tidak. Jadi tidak baris 0. Apakah 0, 1, seper 7 baris 0? Tidak. Berapa banyak bukan baris 0? 2. Maka rank materi A 2 kali 3 ini adalah 2. Paling maksimum sama dengan banyak barisnya. Paham? Pak, ulang Pak. Nggak paham itu keduanya Pak. Duanya itu ini hampir sama dengan inverse juga ya. SPL. Nanti baris tukar baris. Halo. Kan boleh ada 2 cara. Apakah duanya mau jadikan 1, baris 1 dikali seper 2? Boleh. Jadi banyak pecahan ya. Paham? Oh, kalau Anda nak mau pakai BJ boleh. BJ lebih cepat jalan. Oke. Soalnya sama ya, saya pakai cara lain. Boleh. B215 143 ya. A 2 kali 3 berapa tadi? Halo. 215 143. A 2 kali 3 berapa? 215 143 ya. Nah, kalau Anda tidak mau lakukan BJ boleh. Berarti ini Pak, 2 ini bagaimana seperti 1? Halo? Ada 2 jalan nih.
Berarti ini dilakukan BIP. Baris 1 dikali berapa? 1/2. Ya. Hasilnya apa? Berarti baris 2 tetap. Salin saja. Kali setengah berapa? 2 kali setengah. 1. 1 kali setengah. Setengah. 5 setengah. 5 setengah ya. Atau 2 setengah. 5/2 atau 2 setengah. Oke ini. Terus bagaimana jadi 0? Baris berapa mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka satunya juga merupakan elemen yang utama terletak pada baris berapa? Baris 1. Dikali lawan tanda angka yang menolkan. -1. Lawan tanda. 1 menjadikan 0 kan? Ini nak lakukan BIP ya. BIJ. Tukar-tukar. Enggak. Paham ya? Yang nak paham enggak? Yang nanya tadi. Ya, Pak. Yang nanya siapa tadi? Saya. Hah? Saya. Nah, sekarang paham? Nah, sekarang belum selesai ini belum. Hasilnya apa? Ini baris satunya 1/2. 5/2 walaupun hasil akhirnya tidak sama. Ini dilakukan B baris 2 yang baru. Aduh, Mak. Oh, belum dicolok. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah -1 kali baris belakang. Sama arti baris 2 dikurang baris 1. Sama enggak? Baris 2 yang lama berapa? 1, 4, 3 ditambah -1 kali baris 1. Baris 1 kali min. Apa tuh? -1 kali min setengah kali -5/2. Ditambahkan menghasilkan baris 2 yang baru berapa? 0. Nah, 4 kurang setengah berapa? 3,5 ya? Betul ya? Terus ini -2,5 ya? 3 ditambah -2,5 setengah ya? Halo? Ya, ini adalah baris 2 yang baru. Ini adalah 3,5 atau dibulat 7/2 setengah. Nah, ini harus jadikan 1 nak. 1, 0, 1. Ya, atasnya masa bodoh kita tidak perhatian. Di atas juga 0. Nah, supaya 72 menjadi 1, ini baris kedua dikali berapa? 2/7. Seper dari 72. Seper dari 72 kan 2/7. Nah, maka terjadilah 1/2 5/2 dikali 27. Kali 0, 0. 72 kali 27, 1. 1/2 kali 27, 1/7. Enak? Ya. Tanya. Ini di garis utama selesai. Di bawah diagonal sudah 0. Apakah baris 1 baris 0? Bukan. Apakah baris 2 baris 0? Bukan. Berapa yang bukan baris 0? 2. Maka rank dari matriks A 2 kali 3 ini adalah 2. Maksimum sama dengan jumlah barisnya. Paham? Ya, hasilnya tadi mungkin ada beda angka ya. 145 ya. Ya. Pak, kalau mau Nah, ya silakan. Yang tadi ada gangguan itu ya. Karena saya yang tadi itu bukan virus. Jadi kalau dia apa yang saya tulis ini di sini tidak tertulis. Oh, ini tidak tertulis juga ya? Hah? Ini tidak tertulis ya? Berarti ini sama lagi. Ya udah. Fotonya. Ya. Jadi ini, halo.
Eh, berarti ini tidak tertulis ya. Ini yang tadi. Hilang ya? Atau memang nggak ada tadi? Oh ini yang tadi. Udah ya, ada. Berarti enggak ya? Berarti enggak. Oke, oke. Udah ya? Udah ngerti ya? Contohnya, saya contohkan hasilnya ya. Kalau hasilnya terjadi gini. Misalnya, terjadi hasilnya ini 3 kali 4 misalnya. Ya, 3 kali 4 ya. 3 baris. Misalnya terjadi 1, 2, 3, 4. Ini contoh apa ya? Terus ini 0, 1, 5, 0. Boleh ada 0 sini. Terus 0, 0, 0, 0. Nah gitu. Ternyata ada baris 0 di sini. Ternyata ada baris 0. Kalau ada baris 0 tidak termasuk rank. Sama maksudnya. Jadi yang tidak 0, coba deh. Ini kan seolah begini kan. Diagram utama tuh kayak gini. Nah, di bawahnya 0. Tapi ini ada baris 0. Tanya, baris 1 baris 0? Bukan. Baris 2 baris 0? Bukan. Ah, ini baris 0. Baris 0 nggak masuk. Jadi rank. Rank matrik A 3 kali 4 ini adalah 2. Padahal banyak barisnya 3. Paham ya? Ini contohnya sudah asli terakhir. Ya. Dalam lagu Umi. Halo? Ada yang kurang jelas? Kalau ada baris 0 tidak termasuk rank. Ya, rank tidak. Jadi definisinya apa tuh? Yang dimasuk rank adalah banyak baris yang bukan merupakan baris 0 setelah matrik itu diubah menjadi matrik echelon. Betul enggak? Jadi yang kata lain, ubahlah matrik ini menjadi matrik echelon. Diagram seolah diagram utama yang sebab 1 di bawah diagonal 0. Kita hitung berapa banyak baris yang bukan baris 0. Itulah ranknya. Paham? Baik, kita teruskan. Nah ini contoh lain lagi ya. Matrik A adalah matrik B tambah C. Ya, nah, ini membuktikan sama. Ya. Habis. Oke, berikutnya kita masuk yang ini udah lewat berarti. Babnya ini. Nah, kita mulai minor dan kofator. Minor dan kofator. Determinan dulu ya. Sebentar. Mungkin saya ajarkan determinan dulu. Oh ya. Ini sekedar untuk tahu dulu. Halo. Minor dan kofator. Minor itu lambangnya M IJ itu minor, kofator KIJ. Ya, KIJ. Bila matrik AIJ ini kan ini saya berkas ini saudara kasih Anda kan? Sudah saya kirim ya. Bila matrik AIJ adalah matrik A yang dibuang baris ke I dan kolom ke J, maka determinan AIJ disebut minor ke IJ dari A atau MIJ adalah determinan dari AIJ dan kofator KIJ dari A adalah -1 pangkat. Nah, ini rumusnya nih. Jadi rumus kofator KIJ adalah -1 pangkat I plus J kali minor MIJ. Minor ini setelah dicoret baris dan kolomnya. Baris ke I dan kolom ke J. Contoh ya. Misalnya di sini Anda mau cari misalnya
M23 misalnya. Coba, kalau salah di bawahnya ada tulis. Oh, K23 ya. K23. Oke. Misalnya saya cari minor 23. Artinya apa tuh? Dicoret baris kedua, kolom ketiga. Nah, maksudnya ini praktek ini baru nampak ya. Dicoret baris, jadi baris ke I dan kolom ke J, baris kedua, kolom ketiga. Maka determinannya apa? Yang tinggal, yang tidak kena coret. 1278, betul enggak? Determinannya AC kali diagonal utama 1 kali 8 dikurang AC kali diagonal yang lain. 2 kali 7. Ya, 2 kali 7. Jadi hasilnya 8 dikurang 14. Hasilnya min 6. Maka kalau ditanya kofaktor 23 apa? Min 1 pangkat I plus J kali determinan 23. Itu maksudnya kan? Jelas maksudnya? Sesuai rumus ini nih. Halo. Ini kan? Kofaktor 23 adalah min 1 pangkat I plus J 2 tambah 3 kali minor 23. Minor 23 artinya setelah dicoret baris kedua dan kolom ketiga. Ya, kita hitung determinannya. Sehingga hasilnya berapa? Min 1 pangkat 5. Ini min 1 pangkat 5 kali minor. Minornya adalah min 6. Hasilnya min 1 pangkat 5 ganjil. Min 1 kali min 6. Hasilnya plus 6. Halo. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Ya, itu mencari kofator dan minor ya. Jelas ya, minor itu setelah coret baris ke I dan kolom ke J ya. Sudah? Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum dilanjutkan? Halo. Are you finish? Ada yang mau ditanya ini? Oke, benar ada. Itu sama ya, sin 6. Nah, ini mencari determinan. Oh, mak, lewat. Mencari determinan. Yang pertama, cara sarus khusus odo 3 kali 3. Cara sarus, double R. Sarus. Nama orang deh, nama orang. Cara sarus khusus odo 3 kali 3. Kemudian cara kofator odo N kali N. Bisa 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Kemudian yang ketiga nih, C diubah terlebih dahulu menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Yang paling gampang matriks segitiga atas ya. Pokoknya di bawah diagonal 0. Nah, itu ya. Kemudian menggunakan sifat determinan dari matriks segitiga atas adalah atau matriks segitiga bawah, di mana determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. Ya nak? Yang tadi contoh lihat tadi. Oke. Kita coba matriks 3 kali 3 ya. Ini masih kurang nih. Ada satu lagi apa? Cara OBE tadi. Ini tidak ada dalam buku saya ya. Tidak ada. Ini baru belakangan ya. Oke, kita lihat. Sebetulnya ada lagi sini apa? Oh, ya hilang sorry sudah termasuk. Diubah jadi matriks segitiga atas atau bawah ya. Kalau matriks segitiga atas kan di bawah diagonal 0. 0 itu pakai cara OBE, benar? Ya kan pakai cara OBE. Ya. Tapi tidak jadikan satu. Angka 1 enggak dibiarkan ya nanti. Oke, jadi enggak sudah termasuk. Berarti diagonal utamanya enggak usah jadi Enggak usah.
Tidak jadiin satu ya. Nah, itu yang sekarang per satu itu jadi saya elemennya 7/7 gitu deh. Ya. Kita lihat nanti ya. Oke, saya tunjukkan Anda. Nah, ini dia angkanya. Ini kita gunakan cara Sarus. Cara Sarus adalah menambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Betul nggak? Halo? Ini odo 3 x 3 kan? 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 4. Ditambah kolom 1, 1, 4, 3. Dan kolom 2, 2, 1, 2. Ini adalah kelompok plus. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Nih. Ini sama ini lari yang kain. Oke? Diagonal utama. Anda lihat? Kelompok plus apa? Kelompok plusnya adalah ini plus. 1 kali 1 kali 4. 4. Ya enggak? Ini 4. Ini 4. Terus 2 kali 5 kali 3. 2 kali 5, 10 kali 3, 30 ya. Tambah 30. Tambah lagi. 3 kali 4, 12 kali 2, 24. Ini kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Kelompok min AC kali diagonal yang lain. Harusnya warna lain ya. Bentar. Warnanya hijau saya. Warnanya merah. Warna merah ya. Kelompok min. Ini diagonal yang lain. Diagonal yang lain. Diagonal yang lain ini kok lari gini. 3 kali 1 kali 3 berapa? 9. Ditambah 1 kali 5 5 nih 3 ya. 1 kali 5 kali 2 10. Kemudian 2 kali 4 kali 4 16 kali 2 32. Halo? Baca cepatnya tahu enggak cara? Coba tanya, yang depan sama belakang angka paling besar berapa? Yang depan 30. Yang 32. 30 sama 32 mana yang kecil? 30. Coret 30, ini tinggal 2 nak. Kan cepat itu kan? Terus lagi nih. Ya nak? Ya ilah. 24 sama 10. Ini 10 coret, ini tinggal berapa? 14, ya nak? Terus 9 sama 14. Ini coret 9, yang 14 kurang 9, 5 nak? Ini 2 coret, tinggal 2 nak sini? Jadi yang depannya berapa? 2 ditambah 5, 7 dikurang 0. Ya 7 hasilnya. Itu enggak? Halo, 7 udah pakai kan? Sekarang siap pakai OBE ya, operator tunggu dulu. Pakai yang apa yang tadi, jadikan matriks segitiga atas bawah diagonal 0. Oke, soalnya kita salin di tempat ini aja. 1 2 3, coba 1 2 3 4 1 5 3 2 4. Coba ingat ya. Kita masuk ke mana ya? 1 2 3 determinan A adalah determinan dari 1 2 3 ya nak? 1 2 3 4 1 5 ya. Apa nih? 1 2 3 4 1 5. 4 1 5. 4 1 5. Terus 3 2 4 ya? 3 2 4. Oke, betul. Baik. Kita lihat. Ini diagonal utama. Oke ya. Nah, kita pakai ini ya. Ini kebetulan 1 ya, kebetulan enggak masalah. Nah, ini kita jadikan apa nih? Ini harus 0, ini harus 0.
Kalau nol pakai apa? BIJP. Nah, saya tanya. Baris berapa mau dinolkan nih? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada elemen yang utama terletak pada baris 1 dikali lawan tanda min 4 per elemen utamanya 1 per 1. Kalungnya 5 per 5. Sudah paham? Ya, tidak harus 1, tidak harus 1. Kalau angka 5 per 5, kalau 1 per 1. Oke ya. Nah, determinannya ingat BJP tadi tidak merubah nilai determinannya. Ingat tadi? Nah, kita pakai BJP. Baik. Hasilnya apa? Berarti baris pertama do re mi-nya tetap ya. 1 2 3. Nah, apa artinya B21 sini? Baris 2 yang baru, baris 2 yang lama ditambah min 4 per 1 min 4 ya, kali baris belakang. Baris 2 yang lama berapa? 415 ditambah min 4 kali baris 1. Berapa? Min 1 kali 4, min 4, min apa? Ya, dikali min 4 ya. 1, 2, 3-nya. Ini menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 0, min 7, min 7, min 7. Nah, kemudian ini baris berapa yang mau dinolkan? Dibanding di kolom itu ada angka, bukan angka 1 ya. Sebetulnya bukan angka 1, elemen di kolom utama aja. Terletak pada berapa? Hah? Baris 1 dikali lawan tanda angka minolkan. Min 3 per 1. Masih per 1 dia kan. Jadi sini apa? Baris 3 yang baru, baris 3 yang lama ditambah min 3 per 1, min 3 ke belakang. Baris 3 yang lama 3, 2 ditambah min 3 kali baris 1. Min 3 ke 1, min 3, min 6. Ya. Hasilkan ya, diagonal utamanya ini. Ingat, diagonal utama tidak harus jadikan 1. Tidak harus ya. Tidak harus jadikan 1. Oke. Nah, berarti yang di nol apa lagi? Min 4-nya. Ah, ini ya nih. Coba lihat. Apa nih? Baris berapa yang mau dinolkan? Dibanding elemen yang utama tidak harus jadi 1 ya. Baris 2 dikali dengan lawan tanda. Plus 4 per. Iya. Nah, gitu caranya. Selama ini kan per 1. Ya. Oke. Jadi, ya, dibanding elemen yang ada di utama terletak pada baris berapa? Bukan 1 ya. Oke. Jadi di sini jadinya, aduh maaf. Determinan 3 kali 3. Di mana? Apa tadi? Aduh. Ampun deh, rusak semuanya. Rusak nih. Berapa nih? 1, 2, 3. Sini berapa tadi? 0, min 7, min 7 ya. Oke. Nah, di sini tadi apa? Rumusnya B32. B32. Rusak. 1, 2, 3, 0, min 7, min 7. Ini baris apa? 32 ya? Baris 3.
Baris 32 itu baris 3 yang baru. Baris 3 yang lama tambah plus 4 per min 7 kali baris belakangnya. Baris 2 ya. Baris 3 yang lama berapa tadi? 0, min 4, min 5. Ditambah, ini artinya min 4 per 7 ya. Min 4 per 7 dari baris 2. Coba. Min 4 per 7 kali 0, 0. Min 4 per 7 kali 7. Plus 4 enggak? 7 coret enggak? Min 4 per 7 kali min 7. Hasilnya plus 4. Jadi 0, 4. Terus terakhir min 4 per 7 sama 4 juga. Jumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru. Oh. Sudah menjadi matriks segitiga bawah, segitiga atas. Determinannya adalah hasil kali ini dikalikan. Berarti 1 dikali min 7 kali min 1. Hasilnya itu yang nomor 3 tadi C ya. Oke. Sudah jelas? Tadi 7 kan dapatnya. Oke. Ini lagi save. Ya, jadi pakai OBE bisa. Tapi yang matriks segitiga atas ya. Oke. Ya. Oke, berikutnya nah, sebenarnya ya untuk tahu aja ya. Yang di SMA Anda pelajari itu mengapa rumusnya sedeterminan? Setelah itu kali 2 kali 2 itu apa? Teori utama dibalik lain kali min. Tahu datang dari mana? Nggak tahu ya? Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi A-nya 2 kali 2. Misalnya kita pakai rumusnya A, B, C, D. Sorry. Yang A, B, C, D. Mungkin saya pakai simbol aja ya. Bentar. Jangan pakai. Saya pakai ini apa? A11, A12, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Kemudian misalkan inverse-nya adalah PQRS. Halo? Yang pertama masih ingat enggak? A kali inverse sama dengan identitas. Dalam hal ini I2 ya nak. A-nya, matrik A-nya A11, A12, A21, A22 dikali matrik PQ RS sama dengan matrik identitas 1001 kan. 2 kali 2. I2. Halo? Wah, 10 menit lagi ya. Baris 1 kali kolom 1 berapa? Kali kolom 1. A11 kali P ditambah A12 kali R. Yang ini A21 baris 2 ya. Oh ya. Baris 2 A21 kali P ditambah A22 kali R. Yang ini baris 1 kali kolom 2. A11 kali, perhatikan nih. Ini Anda bisa jelaskan sama adik Anda yang SMA. Mengapa rumusnya demikian ya? Anda jadi guru bagi adik Anda ya. A11 kali Q ditambah A12 kali S. Ya nak?
Kemudian yang satu lagi yang kesini A21 kali I tambah A22 kali S. Nah, ini sama dengan matriknya 1001. Nah, jadilah 4 persamaan, betul nggak? 4 persamaannya A11P tambah A12R sama dengan 1 ya, dan catat ya. Aduh. A11 kali P tambah A berapa? Aduh, jadi rame lagi. Berapa? A22 ya? Hah? A12 ya? A12 kali R itu sama dengan 1 kan? Terus A2 A21 kali P ditambah A22 ya kali S ya nak? R juga sorry R kali R juga sama dengan 0 ya. Ini dulu kita pakai. Kita mau hilangkan apa nih? Kita mau cari PQRS kan? Nah, P-nya berapa nih? Kalau mau hilangkan berarti ini harus dikali berapa sini? Ini berarti ini sama ini ya kan sama enggak? Atau kalau mau cari P, sorry. Kalau mau cari P berarti yang belakangnya. Sini ini yang kita tukar letaknya, yaitu apa? Ini kali A22, ini kali A12. A12. Jadi apa nih? Ini dikali jadi A11 kali A22 kali P ditambah dikali A22 ya. Ini A12 kali A22 kali R sama dengan A22. Ya nak? Ini dikali A12 A12 kali A21 kali P ditambah A12 kali A22 kali R, ini R ya, sama dengan 0. Ini kita kurangi ya, supaya ini hilang. Dikurangi jadi apa? Ya, A11 kali A22 dikurang A12 kali A21 kali P kan? P-nya keluar, benar enggak? Sama dengan A22, enak. Maka berapa P? P sama dengan A22 per A11 kali A22 dikurang A12 kali A21. Jelas ya? Nah, kalau cari apa? Kalau mau cari itu ya dibalik lagi ini ya. Bisa nggak? Ini waktu tinggal 5 menit lagi. Di rumah bisa teruskan? Halo, nanti yang berikutnya sini apa? Yang kita hilangkan yang ini, kita hilangkan P-nya, berarti apa? Ini dikali A lawannya. Ini dikali A21 yang atas, yang bawah dikali A11. Ya enggak? Bisa? Dan seterusnya. Ayo, dikerjain di rumah ya. Nah, cukup waktunya. 2 SKS. Oke. Dan absensinya input ya. Wah, ini masih banyak gak nih? Andi Abdul Malik. Yang enggak ada. Dafa? Dafa? Apa?
Ya. Karena apa? Enggak di. Hah? Error. Windows access connection fail. Davis. Kenapa? Anak error juga. Safik up. Kenapa? Timotius. Kenapa? Sini memang Andi Abdul Malik memang tidak ada ya? Tuh, biasa kan agak Anda tuh baru masuk aja kayak gini. Gimana nanti? Anda lihat di Bukot ini, yang gede itu apa? Anda tahu berapa banyak yang salah sendiri dia nyontek nilainya bukan soal nol, nilainya dikeluarkan. Itu dijalankan, bukan main-main. Jadi jangan Anda coba, kalau mau coba ya berarti risiko Anda, ya. Sampai datang orang tuanya juga enggak bisa juga. Karena sudah putusan dari rektorat ya gitu. Coba diperhatikan. Jadi bersikat lah. Jadi Anda tuh saya tak tahu, Anda di SMA itu atau di apa belajar etika nggak? Yang BP, budi pekerti, ada? Nah itu yang disebut karakter building. Maka Anda sekarang diberikan lagi. Saya SMP SMA tetap dapat BP, budi pekerti. Anda masih enak zaman saya yang ngajar tuh yang lulusan zaman Belanda, manner lim, duduk harus begini, nggak boleh pegang pensilnya, nggak boleh. Coba bayangin tuh, begitu ketatnya. Yes. Masih gaya Belanda ya. Ya, coba Anda belajar beretika yang baik gitu ya. Oke. Ini masih ada grammar belum ya? Ini apa ya? Kita tulis ya deh. Import matrik udah kan? Nanti ya jangan semua. Waktunya singkat ya, jadi nggak terasa. Oke. Damit. Oke, coba diteruskan minggu depan saya ulang lagi itu yang terakhir itu. Dan itu saya membuktikan Anda mengapa rumus inverse 2 kali 2 seperterminan kali matrik adjoint. Matrik adjoint itu diagonal utamanya yang dibalik, yang lainnya ya kali min. Itu datangnya dari mana? Ya, supaya Anda tahu dan kemudian Anda bisa jadi guru bagi adiknya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Belum ya, kita belum ini ya. GSLC belum off-class ya. Jadi belum. Nanti kalau off-class, oh ya, saya kasih tahu Anda off-class biasanya saya kasih kuliah tambahan. Mungkin saya booking kelas juga. Kalau yang mau datang silakan. Yang mau belajar di rumah, pakai Zoom. Saya tidak tahu nanti pakai Zoom atau pakai apa namanya Microsoft Team. Anda biasa enggak pakai? Ya, mungkin saya kalau Microsoft Team saya langsung bisa. Tapi kalau Zoom itu saya harus booking dulu. Itu yang lama. Ya. Oke, nanti saya kasih tahu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan.
Ya. Baik. Karena papa sudah mengajar di Arab sekarang. Kita tahu di dalam rangka apa nih? Salah dia. Apa? Salah balik aja lah. Ya. Hah? Mau ini tapi tulisannya happy birthday. Katanya bukan hari ini. Waduh. Nanti 14 ini. Nih. udah ada Pak. Betul. Dia kasih lihat KTP nih. Tuh. Itu enggak? 14 Juni. Di foto aja boleh enggak apa-apa. Halo. Halo. Mau ini ulang tahun hari ini, ulang tahun tanggal 14. Udah lewat. Oh, ini yang waktu itu. Karena waktu itu yang ada kuliah. Kenapa? Ya. Maka 14 Juni, 14 Juni nggak ada perkuliahan di sana gitu. Oh, waktu itu saya Lagi ujian. Ujian. iya. Udah akhir kan ya. Bukan. Jadi udah telat nih Pak Wi, saya juga nggak tahu dititipin. Oh iya. Saya minta dokumentasinya, boleh diserahkan. Oh iya. Oke, saya kaget nih. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf Pak. Tidak apa-apa. Saya kaget juga lu ada. Saya titip buat Pak Wi karena ulang tahun. Karena ini juga langsungnya dari kecil. Langsung dari kecil. Kenapa ada Pak? Pas itu lagi ujian mungkin. Iya. Terima kasih ya. Nggak apa-apa, Wi. Iya.